Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, bersama-sama dengan saya dari provinsi hadir Ibu Asisten 1, kemudian ada Ibu Kadis Kesehatan, kemudian juga ada Ibu Kadis DP3 AP2KB, Bapak Kadis DPMPD, kemudian juga ada Karo Kesra, Karo Humas. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Asisten yang mewakili Bapak PLT Bupati, Ibu PLT Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ibu Camat beserta jajarannya, kemudian Pak Kades ya, beserta seluruh jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu semua yang cantik-cantik sekali dan terutama sehat. Alhamdulillah kita sehat Bapak Ibu. Karena kita sehat, kita bisa berada di tempat ini, bertemu bersama-sama, bersilaturahmi walaupun dengan menggunakan masker. Karena ini memang kewajiban kita mematuhi protokol COVID-19. Pandemi COVID-19 ini belum berlalu, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk membangun daerah. Karena kita memilih untuk hidup aman dan produktif. Karena kondisinya seperti ini, maka seluruh kegiatan kita laksanakan dengan protokol COVID. Selalu gunakan masker, jaga jaraknya, sering cuci tangan, ya. Kalau makan hati-hati sehingga kita saling menjaga. Memang menggunakan masker ini tidak mudah, tidak enak juga. Enak enggak Bapak Ibu pakai masker? Enggak enak, enggak bebas rasanya. Kita berbicara enggak bebas, bernafas juga agak terbatas. Tapi inilah yang terbaik saat ini Bapak Ibu, untuk kita bisa menyelamatkan diri kita dan orang di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan tertular dan siapa yang menularkan. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah saling menjaga. Kalau kita sayang anak-anak kita, keluarga kita, maka kita jaga mereka. Menjaganya dengan disiplin. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Kalau penting, harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Tidak apa-apa, susah sedikit. Yang terpenting kita semua selamat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang sekali masuk ke desa ini, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Desanya bersih. Tepuk tangan dulu untuk Desa Lape. Mudah-mudahan bersihnya enggak pas saya datang aja, tapi saya yakin ini bersih. Bersih selalu. Lihat ibu-ibunya luar biasa ya. Anak-anak kita tadi menyambut dengan Asmaul Husna. Sejuk rasanya masuk ke Desa Lape. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi memperkuat anggapan kita tentang desa ini. Alhamdulillah desa ini sudah selangkah lebih maju. Posyandunya sudah menjadi posyandu keluarga. Tangan ke Desa Lape. Posyandu keluarga itu apa? Apa bedanya dengan posyandu yang biasa? Kalau biasanya posyandu itu melayani bayi dan ibu hamil. Tapi kalau posyandu keluarga melayani keluarga. Sehingga di situ ada posyandu Kia yang melayani bayi dan ibu hamil. Ada posbindu yang melayani yang produktif,
Ada posyandu remaja yang melayani remaja-remaja kita, dan ada juga posyandu lansia yang melayani lansia kita. Jadi di dusun ini, di desa ini, dari bayi sampai lansia tertangani, terlayani di posyandu. Itulah mengapa disebut posyandu keluarga. Karena posyandu ini kan dilaksanakan setiap bulan di setiap dusun di seluruh Indonesia. Nah, termasuk juga di Sumbawa, di NTB. Kalau kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan di seluruh dusun ini bisa kita perkuat, maka insya Allah banyak masalah yang bisa teratasi mulai dari dusun. Karena banyak masalah-masalah Bapak Ibu bukan karena kita tidak mampu, tapi kadang-kadang pengetahuan kita kurang. Ya, bukan karena kita tidak mau tapi kita belum tahu. Bukan karena kita tidak punya dananya tetapi kita belum sampai ilmunya ke situ. Sehingga posyandu ini diharapkan terus-menerus terisi dengan yang remaja, yang bayi, ibu hamil, tentunya edukasi yang diperlukan untuk bayi, ibu hamil. Remaja juga demikian, bagaimana remaja kita supaya jangan anemia, bagaimana remaja kita supaya jangan narkoba, jangan ada pernikahan anak, ya masih belasan tahun sudah menikah, harus sekolah dulu yang serius. Seterusnya itu edukasinya diberikan juga di posyandu. Kemudian gitu juga dengan lingkungan. Tadi Pak Kades sudah cerita. Di sini mulai ya sampahnya ini kita lihat ada ekobrik. Ya ekobrik ini kalau beratnya cukup ya bisa dipakai untuk tembok juga bisa. Mau bikin kursi bisa, mau bikin meja bisa. Banyak fungsinya ekobrik ini. Dari sampah plastik yang dimasukkan ke botol plastik ini. Nah, dan ini bisa dijual karena bisa bermanfaat. Banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan untuk sampah ya. Apalagi kalau sampah organik, Pak Kades, sampah organik kan bisa dijadikan pupuk organik ya. Nah, ada juga yang kalau sampahnya dicampur itu kemudian bisa dijadikan pelet untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik, ada juga. Itu sudah mulai di Lombok. Nah, ke depan kita dorong semua sampah ini bisa dikelola. Semua sampah ini bisa jadi uang, bisa jadi bermanfaat. Tidak harus hanya menjadi bunga-bunga yang kemudian kadang-kadang pemasarannya juga tidak gampang. Tetapi bagaimana supaya sirkulasinya cepat. Jadi seperti sampah plastik dikumpulkan itu langsung bisa terjual, langsung terjual, kumpulkan terjual. Nah itu yang kita inginkan ke depan, sehingga perputaran uangnya juga cepat, sampahnya cepat habis, perputaran uangnya cepat, akhirnya bisa meningkatkan ekonomi. Nah apalagi kalau dikelola oleh BUMDes. Kemudian juga desa ini hijau. Tadi Pak Kades sudah sampaikan masalah penghijauan menjadi perhatian. Kalau masalah bibit, insya Allah nanti bisa dibantu ya. Mana Kadis LHK? Oh, nggak datang ya? Oke, jadi nanti disampaikan Ibu Asisten ya, nanti supaya dibantu di sini dengan pembibitan. Insya Allah kalau desanya punya semangat tinggi mengenai NTB hijau atau penanaman lahan ya, kemudian mengenai sampah, pengelolaan sampah, mengenai hal-hal yang lain yang kira-kira bisa kita bantu, kita akan bantu selama desanya serius ya. Karena apa? Karena kunci daripada keberhasilan itu dari warga desa sendiri. Kalau pemerintah paling bisanya support ya, suntikan-suntikan atau dukungan-dukungan sedikit, tetapi kunci utama keberhasilan desa ini adalah warga ini sendiri. Dan Desa Lape sudah menunjukkan bahwa di sini warganya kompak ya, desanya bersih, tertata. Mudah-mudahan di sini anak-anak kita sekolah terus ya. Tadi saya dengar ada yang putus sekolah. Nah, itu yang harus dihindari ke depan ya. PR-nya berarti salah satunya itu. Jangan sampai anak kita putus sekolah. Tidak ada istilah tidak sekolah zaman sekarang. Selalu ada jalan. Apalagi pemerintah dengan berbagai programnya,
dengan bos dan lain sebagainya, tidak ada alasan. Yang terpenting semuanya terdata, desa memfasilitasi agar data itu akurat ya, sehingga orang-orang yang memang tidak mampu mendapatkan bantuan yang memang sesuai dengan program yang ada. Begitu juga dengan BPJS ya, bantuan kesehatan yang memang tidak mampu mendapatkan bantuan untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS. Nah, fungsi desa di sini sangat penting Pak Kades, supaya jangan sampai ada warga yang tidak terlayani dari sisi kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan melaunching Posyandu Keluarga. Pak Asisten, salam kepada Pak PLT. Pada saat saya melantik beliau di kantor gubernur, saat itu saya ingatkan untuk Posyandu Keluarga ini secepatnya didorong jumlahnya. Kalau saya lihat di Kabupaten Sumbawa ini, dari 700 lebih posyandu, itu 50%-nya sudah posyandu keluarga ya. Luar biasa, peningkatannya luar biasa. Nah, tapi tentunya harapannya 100% ya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, tolong ini disampaikan, harapannya segera 100% menjadi posyandu keluarga. Tidak ada yang sulit untuk menjadi posyandu keluarga. Yang perlu itu hanya kemauan, Pak. Hanya kemauan. Kalau kita mau pasti bisa. Karena hanya tambah pelayanan saja, nanti disupport dari puskesmas ya. Jadi mari kita dorong posyandu kita menjadi posyandu keluarga semuanya. Di Desa Lape berapa posyandunya? Berapa banyak posyandunya di sini? 10. Yang sudah posyandu keluarga berapa? Semuanya posyandu keluarga. Hah? Oh, yang kesehatan. Oh, yang Ya. satu yang sudah diwajib. Ya, jadi usahakan segera semuanya ya Pak Kades, semuanya jadi posyandu keluarga. Dengan kebersamaan insya Allah tidak ada yang sulit ya. Semuanya pasti bisa kita ikhtiarkan bersama. Gotong royong dari desa, kalau desa kan dianggarkan untuk kadernya, untuk fasilitas dasar dianggarkan. Kemudian nanti dari kabupaten mensupport dari sisi evaluasi dan lain sebagainya, pembinaan dan lain sebagainya disupport apa-apa yang kurang ya. Kemudian dari provinsi juga demikian, ada pelatihan kader, sertifikasi kader dan lain sebagainya. Kita gotong royong. Kalau gotong royong, desa, kabupaten, provinsi, insya Allah cepat realisasi itu semua. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya launching Posyandu Keluarga di Kabupaten Sumbawa. Semoga Posyandu Keluarga ini bisa menjadi solusi untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dan masalah sosial yang ada di Kabupaten Sumbawa. Ya, semangat semuanya. Terima kasih seluruh warga Desa Lape yang sudah menerima kami dengan sangat hangat ya. Luar biasa. Semoga desa ini semakin maju ya, dan semua posyandunya menjadi posyandu keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.